وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. اللهم افتح لنا خدمتك وانصر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على رزقي وأسألك شكر نعمتك وأسألك حسن عبادتك وأسألك قلبا سليما وأسألك لسانا صديقا وأسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم إنك أنت العليم الغيوب. رب زدني علما ووسع لي في اليقين وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في أعينهم واجعلني واجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال ولك الحمد ولك الملك ولك الشرف على كل حال. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur sehingga Allah akan senantiasa menambah nikmatnya dalam kehidupan kita, utamanya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini adalah tanggal 18 November. Hari ini saya sengaja tidak membahas tafsir, tapi saya akan menguraikan tentang sejarah berdirinya Muhammadiyah dan mengapa Muhammadiyah sampai sekarang masih berdiri kokoh. Dan nanti kita harus menuju tentang berkaitan dengan muktamar. Nah itu ya. Karena hari ini adalah Muhammadiyah genap berusia 110 tahun dalam kalender Masehi. Nah, kalender Masehi dengan kalender Hijriah itu biasanya per tahunnya, kalau yang Hijriah itu lebih cepat. Biasanya selisihnya 3 tahun. Jadi kalau kalender Miladiahnya itu 110 tahun, dan kalau Hijriahnya itu ya berarti 113. Jadi sampai sekarang Muhammadiyah ini masih berdiri kokoh sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dari Muhammadiyah ini sebelum berdiri ada 2 latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Pertama adalah ada faktor namanya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Nah, itu sejarahnya itu. Kalau Bapak Ibu nanti belajar tentang sejarah berdirinya Muhammadiyah pasti akan menemukan itu. Ya. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu adalah faktor yang didasarkan pada kepribadian pendirinya, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang
beliau ini sejak remaja, sejak kecil sudah mempunyai hobi untuk berorganisasi, senang mengumpulkan teman-temannya, dan senang mengkoordinir teman-temannya untuk kegiatan. Awalnya begitu. Jadi ini faktor internalnya begitu. Nah, kepribadian ini adalah akhirnya mendorong dia terus untuk belajar. Ya. Ini faktor yang pertama adalah kepribadian dia sebenarnya paling kecil sudah senang berorganisasi. Paling kecilnya ini seperti itu. Nah, kemudian sejak remaja dia berjalan ini malah senang berorganisasinya semakin meningkat. Dan beliau selalu belajar tentang masalah-masalah agama kepada para kiai dan para orang-orang yang menguasai ilmu pengetahuan. Dan mulai remaja ini kemana-mana beliau itu selalu membawa catatan, Jadi membawa kertas catatan, ya, di talopis, di sakunya. Dia selalu membawa buku kecil, namanya buku saku. Ya, itu dia datang ke para kiai untuk belajar tentang agama. Termasuk salah satu guru yang sangat terkenal adalah yang dia belajar pada namanya adalah Jamil Jambek. Itu dia belajar tentang ilmu falak. Dia selalu bertanya pada orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang agama dan selalu jauh ini. Dan mulai remaja itu dia sudah mulai resah melihat keadaan sekitarnya pada waktu itu yang Indonesia ini dijajah oleh Belanda dan kondisi umat Islam semakin terpuruk. Nah, ini nanti jadi mengingatkan beliau sudah mulai gelisah bagaimana supaya bangsa ini bisa merdeka. Nanti ada faktor eksternal itu. Nah, ini faktor internalnya seperti itu. Nah, Kiai Jemadalan ini akhirnya kemudian pada waktu remaja beliau belajar ilmu agama sampai kemudian di usia remajanya karena ngaji dan dilanjutkan dengan belajar ilmu agama di Mekah selama 10 tahun. Kita bayangkan, ya, belajar di Mekah 10 tahun untuk memperdalami agama di sana dan bertemulah dengan para tokoh pembaru Islam dunia yang dijadikan sebagai gurunya. Kalau nanti Bapak Ibu belajar tentang pergerakan pembaruan internasional atau dunia, pasti ketemu dengan namanya Muhammad Abdul, ya, kemudian Rosyid Ridho, itu kemudian Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, itu adalah guru-guru beliau, ya, belajar tentang pergerakan pembaruan atau pembebasan dalam dunia Islam yang pada waktu hal yang sama seperti Indonesia, yaitu dijajah oleh Belanda. Nah, pasti yang namanya Belanda masuk ke Indonesia itu punya misi, ya, selain misi ekonomi dan politik, ada juga waktu itu ada namanya pengembangkan namanya adalah agama Kristen. Nah, seperti itu. Ini faktor internalnya seperti itu. Nah, jadi faktor internalnya ada dua berarti, ya. Nah, kemudian faktor eksternalnya ada dua. Pertama adalah kondisi umat Islam yang semakin hari semakin terpuruk. Nah, kondisi umat Islam. Jadi kondisi umat Islam ini pertama adalah umat Islam pada waktu itu, ya,
tidak mengenyam pendidikan yang baik karena dalam keadaan miskin, orang tidak bisa sekolah pada waktu itu. Jadi pertama itu umat Islam pada waktu itu sangat bodoh, miskin, sudah bodoh dan miskin. Ya, itu ya. Jadi kondisi inilah yang membuat Kiai Haji Madalan resah. Ya, umat Islam semakin hari semakin bodoh, semakin hari semakin ya tidak bisa sekolah. Dulu orang bisa sekolah hanya orang tertentu. Kalau tidak dekat dengan penguasa pada waktu itu tidak bisa sekolah, atau yang tidak punya keturunan sebagai orang yang keluarga yang berpendidikan dan mempunyai kemampuan secara ekonomi nggak bisa sekolah. Seperti kita ini yang orang-orang biasa itu tidak bisa sekolah. Yang bisa sekolah adalah orang-orang yang mempunyai jabatan pada waktu itu yang mungkin dekat dengan belanda atau orang-orang yang kaya pada waktu itu. Jadi memang nggak bisa. Nah, ini latar belakang yang eksternalnya seperti itu. Jadi kondisi umat Islam dan umat Islam pada waktu itu selain bodoh dan miskin juga sakit-sakitan. Ya, sakit-sakitan. Sehingga malah akhirnya Kiai Haji Madalan berpikir, ya, kita nggak bisa membiarkan umat Islam seperti ini, dan akhirnya terpanggil untuk membuat sebuah organisasi yang dinamakan dengan apa? Muhammadiyah. Tanggal berapa berdirinya Muhammadiyah? Ya, kalau yang Masehi itu adalah 18. Kalau Masehi itu 18 November 1912. Jadi sekarang udah usianya adalah 100 tahun. Kalau yang hijriahnya adalah tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah. Kalau hitungan Masehinya 110, kalau hitungan Hijriahnya usianya berarti 113. Jadi, ya. Nah, latar belakang yang lain pada waktu itu kondisi umat Islam kondisi umat Islam pada waktu itu sangat istilahnya itu jumut atau jumut ya. Dulu namanya istilahnya itu jumut. Jumut artinya terbelakang. Ya, dia mengamalkan ajaran Islam. Islam itu bukan dijadikan sebagai pedoman, tapi dijadikan sebagai sebuah hal-hal yang bersifat ritual yang tercampur dengan TBC. Dulu namanya TBC. Istilahnya dulu memberangkat sama TBC. Jadi Islam itu tidak dijadikan sebagai sumber nilai, tapi Islam dijadikan sebagai hal-hal yang bersifat sentimentalisme. Jadi misalnya untuk kesaktian, untuk tolak bala, untuk tolak setan, semuanya dimana ya seperti itu. Dan jadi latar belakangnya seperti itu. Jadi hari ini tidak tafsir lagi. Kita jelaskan tentang Muhammadiyah karena ini pas dari ini adalah tanggal 14 November. Jadi tafsirnya nanti besok dilanjutkan. Karena saya mau mengkaji tentang Muhammadiyah, ya. Atau nanti mungkin dalam pertemuan yang untuk umat utama nanti saya mengaji tentang ini pedoman hidup Islam itu ada Muhammadiyah. Buku pedoman Islam itu ada Muhammadiyah. Kebetulan saya mengasuh kajian ini setiap hari Rabu dengan rumah sakit Muhammadiyah Lamongan. Nanti masih online. Supaya nanti kawan kelas paham tentang bagaimana. Nah, jadi yang sehingga Kiai Haji Madalan ingin memurnikan, mengembalikan ajaran Islam kepada kemurniannya, yaitu apa? Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Ya, dengan konsep ar-ruj'u ilal Quran was Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Muhammadiyah itu disebut ya sebagai gerakan
tajdid, dan disebut sebagai gerakan tajrid. Tajdid itu pembaharuan, tajrid itu pemurnian. Ya, jadi Muhammadiyah ini adalah organisasi pembaharu. Pembaharu juga disebut modern atau modernis. Ya, modernis itu apa? Ya, organisasi yang modern, yang maju. Maka Islam disebut sebagai, maka Muhammadiyah punya konsep Islam berkemajuan. Itu jauh dari kata-kata modern tadi itu, tajdid tadi itu, pembaharu tadi itu. Jadi Islamnya Islam berkemajuan, bukan berkemunduran. Ini nanti akan menjadi salah satu materi utama adalah akan diputuskan risalah Islam berkemajuan. Kebetulan tim suksesnya atau tim penulisnya adalah Pak Sabri Mukti yang kemarin pernah presentasikan di BWN. Itu risalahnya itu ada banyak, ada 40 halaman. Nanti akan disahkan dan menjadi salah satu bahan materi untuk muktamar. Nanti mengesahkan risalah apa tadi? Islam berkemajuan. Nah, seperti itu. Jadi Muhammadiyah disebut sebagai gerakan apa tadi? Tajdid dan tajrid. Tajdid adalah pembaharu, tajrid adalah pemurnian. Nah, apa yang diperbarui oleh Muhammadiyah? Yang diperbarui adalah pemikiran-pemikiran umat Islam tentang pandangannya terhadap Islam itu sendiri. Jadi kita ini selalu bagaimana berpikir yang baru, ya, berpikir yang berkemajuan, selalu mencari yang terobosan-terobosan yang baru dalam melaksanakan organisasi, dalam melaksanakan dakwah dan melaksanakan amal usaha manusia dan lain. Nah ini, ya, jadi itu latar belakang yang ketiga itu. Apa tadi yang latar belakang ketiga? Memurnikan ajaran agama Islam atau mengembalikan agama Islam pada kemurniannya yang sudah tercampur dengan AGTBC itu. Sehingga pada waktu itu, ya, hal-hal yang bersifat tradisi itu dianggap oleh masyarakat Indonesia ya seperti ajaran agama Islam, padahal bukan dari ajaran agama Islam. Dan memang ya sampai kapan dakwahnya kematian ya terus selama masih ada kehidupan ini pasti yang namanya problem dakwah masyarakat seperti itu selalu ada. Kita akan selalu berhadapan dengan masyarakat yang tadi, karena memang masyarakat itu ya umumnya kan masyarakat tidak mau diajak untuk berpikir yang berat-berat gitu. Dalam beragama kan juga begitu. Mengapa orang jarang mau ikut kegiatan pengajian? Karena dia tidak mikir toh. Kalau pertama nanti, dan kemarin orang itu kan diajak mikir. Nah ini, kalau ajak anak-anak senang, tapi kalau ajak mikir senang. Nah, itu kemarin itu selalu begitu. Makanya kalau saya pikir bocah pikir itu, nah mengembalikan kepada kemudiannya. Jadi ini gimana teman? Latar belakang yang ketiga itu. Nah latar belakang yang keempat berkembang itu adalah ingin membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Itu yang saya pelajari dulu gitu. Jadi ingin membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Apa yang dimaksud dengan masalah manusia yang utuh itu? Nah, manusia yang utuh itu didefinisikan adalah manusia yang sehat jasmani dan rohani. Jadi orang itu disebut utuh, ya. Kalau sehat jasmaninya dan sehat rohaninya. Oleh karena itu, yang kita dalam pendidikan ini kan disiapkan jasmaninya dan disiapkan rohaninya. Bagaimana supaya rohani kita sehat? Ya seperti tubuh ini. Jadi rohani itu juga sebenarnya butuh nutrisi, butuh masukan gizi, butuh makanan. Nah, gizi kita juga butuh. Kalau gizi kita ya diberi ya sego pecel, rawon itu adalah kebutuhan fisik kita.
Nah, rohani kita juga butuh asupan gizi tadi itu. Apa ya, seperti agama, ngaji, baca Al-Quran, mendengarkan ceramah dan sebagainya. Itu nutrisi untuk jasmani, untuk rohani. Nah itu. Nah, sehingga manusia yang butuh begitu, ya. Manusia yang butuh adalah manusia yang sehat jasmani dan rohani. Dan latar belakang yang kelima, kalau Muhammadiyah ini berdiri adalah untuk membendung pengaruh negatif dari luar. Utamanya adalah untuk membendung kristenisasi, gerakan kristenisasi itu. Yang kelima itu. Jadi sampai sekarang Muhammadiyah itu concern bagaimana supaya kristenisasi ini tidak terus dilakukan, ya. Dan alhamdulillah Muhammadiyah sampai sekarang masih komitmen terus-menerus untuk melakukan gerakan-gerakan untuk mengantisipasi gerakan-gerakan kristenisasi. Dan kita pernah punya tokoh-tokoh yang pakar dalam kristologi, ya. Seperti ada salah satu pendiri SD Muhammadiyah juga yang terlibat mendirikan SD Muhammadiyah, itu tokoh kita, namanya adalah Bapak Abdul Awasian, Abdul Awasian. Itu adalah tokoh kristologi nasional yang lahir dari dari Surabaya, ya, dari alamatnya itu rumahnya di Kalibogor, kemudian pindah di perumahan di Remi. Nah, alhamdulillah pada waktu beliau wafat, meninggal itu usia berapa ya? 100 lebih usianya. Itu saya termasuk yang itu memandikan pada waktu itu, memandikan beliau. Namanya Kiai Abdul Awasian. Nah, latar belakang ini. Dan kemudian akhirnya Muhammadiyah berdiri tahun itu dengan tujuan yang sampai sekarang. Tujuannya itu, dan kalau nggak salah pernah melakukan perubahannya 3 kali, dan sampai sekarang kembali pada tujuan awal. Jadi apa? Tujuan Muhammadiyah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini harus hafal. Guru Muhammadiyah harus hafal tujuan Muhammadiyah, wajib hafal. Ya, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu bunyi tujuannya, teksnya. Dan ada maknanya itu. Ada maknanya. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam itu maknanya adalah meletakkan ajaran agama Islam di atas segala-galanya. Jadi meletakkan ajaran agama Islam di atas segala-galanya. Itu namanya menjunjung tinggi agama Islam. Nah, masyarakat Islam yang sebenarnya maknanya adalah disebut masyarakat Islam yang sebenarnya adalah masyarakat yang hidupnya berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Ini disebut sebagai masyarakat Islam sebenarnya. Jadi landasannya Muhammadiyah yaitu Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Nah, seperti itu. Dan Muhammadiyah tidak bermadhab. Nah, ingat, jadi Muhammadiyah tidak mengenal madhab, ya, tidak mengenal madhab. Muhammadiyah dalam beragama, Muhammadiyah menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasannya. Nah itu, ini yang harus kita ingat, ya itu ya. Jadi, nah, Muhammadiyah ini sebenarnya, mari sudah pernah saya sampaikan, kenapa Muhammadiyah itu sampai sekarang masih kokoh berdiri? Ya. Nah, menurut saya bahwa Muhammadiyah sampai sekarang masih kokoh berdiri karena Muhammadiyah itu adalah gerakan agama Islam yang melaksanakan, ya, nilai-nilai kesempurnaan dalam beragama. Ya, nilai-nilai kesempurnaan dalam beragama. Bapak Ibu, nilai-nilai kesempurnaan dalam beragama itu ada 4. Jadi kalau kita mau menyempurnakan nilai-nilai keagamaan kita, maka kita harus melakukan 4 hal ini. Dan ini yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Apa itu nilai-nilai kesempurnaan dalam beragama?
Ya. Jadi halal dan haram itu jelas. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang misalnya sempurna dalam diri kita itu hal yang halal dan yang haram itu jelas. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mutasyabihatun. Yang halal dan haram jelas. Dan di antaranya itu wa bainahuma, antara itu adalah disebut dengan apa? Mutasyabihat atau apa? Subhat. Dan yang subhat disuruh meninggalkan. Subhat disuruh meninggalkan. Ya. Atau hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Subhat itu kan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Disuruh meninggalkan. Oleh subhat tinggalkan. Ya, tinggalkan. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, dan bagian daripada kesempurnaan orang itu beragama adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaat. Ya. Haram itu tidak ada manfaatnya, tinggalkan. Hal yang haram. Nah, itu kesempurnaan dalam beragama. Yang pertama itu. Yang kedua adalah kesempurnaan beragama ini adalah bahwa Islam itu mengajarkan tentang fatwa sobil hak, fatwa sobil sobil, saling menasihati tentang kebenaran dan kesabaran. Ya, tentang kesabaran. Jadi kita ini disuruh saling mengingatkan tentang kesabaran dan kebenaran. Fatwa sobil hak, fatwa sobil sobil. Jadi kita ini harus saling mengingatkan. Kalau ada yang tidak baik, ya harus diingatkan. Dan yang diingatkan harus mau, ya, nggak boleh tersinggung diingatkan. Ini perintah agama. Dan yang diingatkan juga harus mau. Bagaimana kalau ada sesuatu yang tidak baik kemudian kita biarkan? Tidak boleh. Kalau ada kemungkaran kita biarkan, tidak boleh. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda itu, man ra'a minkumul munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika al-aful iman. Rasulullah bersabda, kalau kamu melihat sebuah kemungkaran, hendaklah kamu ubah dengan tanganmu, dengan tangan. Biyadihi. Ada yang mengartikan tangan itu kekuasaan. Yang punya kekuasaan, kemampuan, kekuatan, berdakwah dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Jadi, fadilatnya sapi, bagi lisan. Kalau nggak bisa dengan tangan, baru dengan lisan. Fadilatnya sapi, tapi kalau bini, kalau nggak bisa dengan hati. Wadalika ataful iman, dan yang dengan hati itu adalah mereka yang iman yang paling lemah. Coba. Jadi kalau ada kemungkaran itu, walaupun dengan hati saja kita diberikan sakit, pentingnya apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Harus mengingatkan kemungkaran, saling mengingatkan itu penting. Nah, seperti itu. Jadi perintahkan seperti itu. Karena itu juga dalam hadis yang lain, saya langsung bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan olehmu walaupun dari satu ayat. Ada lagi ulil haqqa walau kana kurang. Sampaikan olehmu walaupun kebenaran, walaupun pahit. Nah, penting sekali. Maka manhaj ini adalah yang melakukan seperti itu. Jadi mengamalkan kesempurnaan dalam beragama. Yang ketiga adalah kesempurnaan dalam beragama. Atau Islam ini sempurna karena Islam ini mengajarkan tentang tolong menolong, ta'awun. Ta'awun alal birri wa taqwa, wa la ta'awun alal itsmi wal udwan. Islam ini sempurna karena dia ini mengajarkan tentang menolong. Nah, ta'awun maknanya maka dia itu mulai berdiri sudah ta'awun, menolong orang-orang yang miskin, fakir miskin, menolong orang-orang yang terlantar. Kalau Bapak Ibu kemarin melihat film Sang Pencera itu, bagaimana dia mengajarkan pada murid-muridnya untuk mempelajari masalah al-ma'un. 2 bulan atau 4 bulan nggak tahu dipelajari. Ya. Kemudian terakhir kan para santrinya protes, Pak Kiai kok nggak pindah-pindah suratnya? Kok al-ma'un terus? Ditanya, kamu sudah apa? Sudah. Tahu artinya? Sudah. Tahu maknanya? Sudah. Tahu maksudnya? Sudah. Dan
mengamalkan. Nah, dulu beli cuma jalan disuruh apa? Mencari orang yang telantar di sekitar Jogja pada waktu itu, disuruh bawa pulang ke rumahnya, dimandikan, dikasih pakaian, dikasih makan dan sebagainya. Lama-lama banyak di rumahnya itu, kemudian belum kemunculan namanya apa? Panti asuhan. Jadi panti asuhan yang punya pertama kali di Muhammadiyah, mencari Muhammadiyah pertama kali yang punya gagasan mendirikan panti asuhan itu adalah Muhammadiyah. Nah itu, ya. Nah ini adalah nomor berapa tadi? 3. Ta'awun. Jadi kita hidup terus menolong. Dalam apa? Kebenaran dan kebaikan, takwaan, boleh yang lain, ta'awun dan bir wa takwa. Kemudian yang keempat, Muhammadiyah ini mengamalkan kesimpulan kebersamaan antara makhluk dan munkar. Nah itu. Apa bedanya menasihati dengan apa makhluk? Kalau nasihat itu bersifat individu. Nasihat itu bersifat individu, Pak. Gitu. Watawasau bil haq, watawasau seperti bersifat individu. Sing sabar ya, sing hati-hati ya, individu. Kalau amar ma'ruf itu bersifat apa? Bersifat umum. Masyarakat namanya amar ma'ruf masyarakat. Nah, seperti itu. Sehingga Muhammadiyah disebut sebagai apa? Gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar tadi. Dakwah amar ma'ruf. Dan Muhammadiyah mengatakan bahwa dalam berdakwah tidak boleh bersifat individu, harus bersifat apa? Jamaah, berkelompok. Namanya apa? Muhammadiyah punya gerakan namanya adalah gerakan jamaah dan dakwah jamaah. GJBJ, gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Nah itu apa wujudnya? Itu kalau di dulu itu ada gerakan persepuluhan, masing-masing anggota dibagi 10-10. Di sini bisa dibuat di gerakan jamaah 10 keluarga yang mungkin rumahnya berdekatan, supaya mengadakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Namanya gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Bisa melakukan kalau sesuatu dikerjakan berjamaah itu lebih mudah, dakwah akan lebih sukses kalau dikerjakan secara berjamaah atau berkelompok sebagaimana dalilnya dalam ini sebagai landasan berdirinya Muhammadiyah kan surat Al-Imran berapa? 104. Apa bunyinya? Wal akum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Surat apa tadi? Al-Imran 100 berapa? 104. Nah itu 104 dan sampai nanti 110 itu. Kalau kita untuk khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Waktu itu kan bila dasarnya itu. Nah, jadi kita ini berjalannya berkelompok. Nah, lembaga atau apa yang bisa menjadi adalah mempunyai misi untuk apa? Mengembangkan dakwah dan radikalisasi. Oleh karena itu siapapun yang berada dalam lembaga atau dalam amal Muhammadiyah punya peranan untuk menjadi insan-insan dakwah. Kemarin diputuskan dalam kota di Makassar, seluruh alumni dan seluruh karyawan adalah mempunyai tugas menjadi pendakwah dalam Muhammadiyah. Jadi nggak boleh alasan. Semuanya adalah pendakwah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Bapak Ibu, saya kira ini ya pokoknya gratis. Jadi akan insyaallah kita tambahkan sedikit tentang kepribadian Muhammadiyah. Nanti akan saya bahas ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
televisi nurut terus. Oke.